Hello, boys and girls. Good morning. How are you today? I hope you all are fine, okay? And today we will continue with our lesson, English Language 3rd of September 2020. Let's begin. Please open your student's book, page 24, part 1. Yes, that's right. There's a song for you to listen. And we will pick the correct pictures. And before that, let's listen to the song. Student's Book, page 24. 1. Listen and check the correct pictures. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. We got up very early. What a nice day. We walked through some towns, singing all the way. Let's sit here, Said Mom, and pointed to some trees. we can have a picnic. I have some bread and cheese. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. We walked through the fields, but that was a mistake. Mom didn't see the path. And fell into the lake. The water was so cold. Mom's face was blue, and so she caught a cold. Achoo! Achoo! Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Alright, the song is ended now. Okay, let's see the picture now. Okay, let's see the first paragraph. Paragraf yang pertama ya. Walking with mom is so much fun. Walking with mom in the morning sun. Nah, berarti berjalan bersama mama itu sangat menyenangkan. Berjalan bersama mama di pagi hari dengan matahari pagi ya. Nah, paragraf ini ada nggak gambarnya di sini? Tidak ada ya. Jadi kita tidak bisa pilih apapun di sini. Kita lihat lagi paragraf kedua. Look at the paragraph 2. We got up very early. What a nice day. We walked through some towns, singing all the way. Yang artinya kami bangun pagi-pagi. Itu adalah hari yang menyenangkan ya. Dan kami berjalan melewati kota dan menyanyi sepanjang jalan. Nah, kita lihat gambarnya ya supaya lebih mengerti. Gambar 1 ini adalah danau dan ada kedua anaknya di dalam air, bukan ya? Kedua, mereka bernyanyi sepanjang jalan dan melewati kota. Otomatis inilah jawabannya. Tidak perlu lagi melihat yang lainnya ya. Jadi kita taruh tanda conteng atau centang di sini. Berarti gambar ini ada ya. Oke. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Let's take a look at paragraph 3. Let's sit here, said Mom, and pointed to some trees. We can have a picnic. I have some bread and cheese. Walking with Mom. Ayo duduk di sini, kata Mama, dan dia pun menunjuk ke pepohonan. Kita bisa melakukan piknik di sini. Saya memiliki roti dan keju, berjalan bersama Mama. Oke, gambar 1 otomatis bukan, nomor 2 sudah selesai, nomor 3. Mereka duduk dan
berpiknik di sini dan memakan roti dan juga keju di sana. Keempat, ini adalah makan siang ya, makan siang tapi di meja, bukan berpiknik, jadi bukan ini jawabannya. Sedangkan yang kelima, mereka bertiga berjalan di lapangan hijau atau lapangan luas ya. Bukan, berarti adalah yang nomor 3 is number 3. So we take here. Centang di sini. Okay, let's take a look at paragraph 4. We walked through the field, but that was a mistake. Mom didn't see the path and fell into the lake. Lalu kami berjalan melewati lapangan yang luas atau hutan yang luas ya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan. Mama tidak melihat jalannya dan jatuh ke danau ya. Berarti mereka telah melewati lapangan luas, tapi itu salah, bukan jalannya, dan akhirnya mama pun jatuh ke dalam danau karena tidak melihat jalannya. Ingat ya, kosakata yang sebelumnya serbagikan, path itu artinya apa? Jalan kecil atau jalan khusus ya. Nah, di sini mana? Ada tidak? Jalan di lapangan yang luas. Ada ya. Nomor 5, number 5. So we put a tick over here. Okay. Lalu paragraf yang kelima, paragraph 5. The water was so cold, Mom's face was blue, and so she caught a cold. Achoo, walking with Mom. Airnya sangat dingin dan wajah Mama menjadi biru. Oh, dan dia pun mendapatkan flu atau pilek ya. Hachi, berjalan bersama Mama. Nah, ini gambarnya tidak ada, berarti tidak ada yang perlu kita centang. Karena gambar danau ini bukan gambar mamanya yang jatuh ya, ini gambar kedua anaknya yang di dalam danau. Jadi yang kita centang cuma ada nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 5. Nomor 1 dan nomor 4 tidak ada, jadi tidak perlu kita centang. Oke. Sir mau melakukan aktivitas bersama dengan kalian ya. Kita dengarkan lagunya bersama-sama lagi dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Biar lebih seru. Kita dengarkan sekali lagi dan kita nyanyi sama-sama ya. Ayo kita mulai. Student's Book, page 24. 1. Listen Nyanyi sama-sama and ya. check Let's the sing correct together. pictures. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. We got up very early, while the birds sang. We walked through some towns, singing all the way. Let's sit here so calm and pointed to some trees. We can have a picnic. I have some bread and cheese. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. We walked through the fields, but that was a mistake. Mom didn't see the path and fell into the lake. The water was so cold, Mom's face was blue, and so she caught a cold. Achoo! Achoo! Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Walking with Mom is so much fun. Walking with Mom in the morning sun. Oke, good job to all of you, oke? Kita nyanyi sambil belajar cara membacanya ya, kata-kata ini. Siapa tahu ada yang baru yang kalian belum pernah membacanya. Oke, ayo kita lanjutkan pembelajarannya.
Sekarang masih di student book ya. Page 24 bagian yang ketiga. Mari kita koreksi kata-kata kalimat-kalimat berikut ada yang salah atau tidak ya. Sesuai dengan gambar yang tadi yang kita sudah lalui di lagu. The weather wasn't good. Nah, sedangkan di cerita apa yang kita lihat? Mereka berjalan dengan matahari pagi, berarti cuacanya bagus ya. Jadi berarti kita harus mengoreksi kalimat berikut ini. The weather was good. Ini yang benar ya. Number 2. They walked through the forest. Mereka berjalan melewati hutan, tapi sesuai dengan lagu dan gambarnya, mereka tidak berjalan melalui hutan. Yang benar itu ada di paragraf yang kedua ya. We walk through some towns. Itulah kalimat yang benar, maka kita harus perbaiki kalimat berikut ini. They walk through some towns. Ini kalian catat langsung ya di buku student booknya, jawab di sana langsung. Oke, number 3. They ate eggs and tomatoes. Mereka makan telur dan tomat. Tapi sesuai dengan gambar dan cerita, mereka tidak makan telur dan tomat. Mereka makan apa? Mereka makan roti dan keju. Sesuai yang ada di paragraf ketiga, I have some bread and cheese. Oleh karena itu kita harus perbaiki kalimat ini. Menjadi they ate bread and cheese. They ate bread and cheese. Mereka makan roti dan keju. They ate bread and cheese. Okay, number 4. A child fell into the water. Nah, apakah ada anak yang jatuh ke air? Tidak ada ya. Yang jatuh itu mamanya. Mamanya bukan jatuh ke air, tapi jatuh ke danau. Jadi kita harus perbaiki kalimatnya menjadi Mom fell into the lake. Oke, seperti itu. Selesai. Jangan lupa ditulis ya jawabannya di buku student book kalian langsung. Oke, saya bacakan lagi jawabannya yang benar ya. Number 1, the weather was good. Number 2, they walked through some towns. Number 3, they ate bread and cheese. And number 4, Mom fell into the lake. Alright? Okay, let's continue. Nah, sekarang Sir ingin ambil nilai ya. Ambil nilai listening kalian. Bukalah student book kalian halaman 25. Please open your student book page 25. Part 1. Nah, listen and number the pictures. Nah, cara menjawabnya itu nanti ada di info di bagian akhir dari video ya. Jadi nanti kalian tinggal lihat saja di sana. Dan untuk bagian ini, Sir akan nyalakan suaranya. Jadi kalian bisa mendengar ceritanya dan nanti kalian bisa jawab ya. Dan cara menjawabnya nanti tulis aja E nomor berapa, B nomor berapa, C nomor berapa ya, sesuai dengan yang diceritakan di rekaman audionya. Mari sekarang kita dengarkan rekaman audionya. Student's Book, page 25. 1. Listen and number the pictures. When I was a young man 40 years ago, I could climb the highest mountains. Could you really do that? Yeah, and I could run up mountains with a big backpack on my back. Wow! Could you run fast? Yes, of course. And I could run 20 kilometers without stopping. You're the best. I could jump higher than a tree. Fantastic.
I could swim for 10 hours in a cold lake. No problem. That's amazing. I could swim in rivers full of dangerous fish. But what? But only when I was dreaming. I couldn't do it when I was awake. Oke, kalian sudah mendengarkan audio rekamannya. Saya akan nyalakan sekali lagi rekaman audionya, jadi kalian bisa mendengar sekali lagi dan benar-benar memilih jawaban yang paling tepat ya, urutannya yang mana. Oke, let's start again. Student's Book, page 25. 1. Listen and number the pictures. When I was a young man 40 years ago, I could climb the highest mountains. Could you really do that? Yeah, and I could run up mountains with a big backpack on my back. Wow. Could you run fast? Yes, of course. And I could run 20 kilometers without stopping. You're the best. I could jump higher than a tree. Fantastic. I could swim for 10 hours in a cold lake. No problem. That's amazing. I could swim in rivers full of dangerous fish. But what? But only when I was dreaming. I couldn't do it when I was awake. Oke, ya bagian ini akan ambil nilai ya, jadi kalian kerjakan dengan baik dan info cara menjawabnya ada di bagian akhir video ini, jadi teruslah menonton ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang open your student's book page 26 to 27. Di sana ada sebuah cerita tentang di sebuah restoran. Oke, ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua, dan saya akan bacakan kepada kalian ya. Dengarkan cara membacanya dan cara mempronounce kalimat-kalimatnya. Listen carefully. At the restaurant. What a nice restaurant. Look at our treasure map, Grandpa. Oh yes, oh, but here's our soup. Let's look at the map after lunch. So, it's a treasure map. What are you looking for? There are pictures on the map. We have to find these pictures and the lines of a rhyme. Nah, kedua gambar ini bercerita tentang apa? Yang cerita yang pertama, gambar pertama ya, serangkumkan mereka datang ke sebuah restoran yang bagus ya. Lalu mereka melihat ke peta yang mereka dapatkan di unit sebelumnya kalau kalian masih ingat. Nah, ketika itu kakeknya berkata, oh supnya sudah datang. Mari kita lihat nanti setelah kita makan siang. Dan gambar yang kedua, oh rupanya ini dia petanya, peta harta karun ya. Apa yang kamu cari? Dan Lucy berkata, ada gambar di peta tersebut. Kita harus mencari gambar dan garis-garis ya. Oke, kita continue. Okay, now is picture number 3 and number 4. Here's your bread. The next picture on the map is a lion. Maybe the next line is at the zoo. But you don't find red lions at the zoo. Oh no, the map. What is it? It isn't in my pocket and it isn't on the floor. Apa yang diceritakan di kedua gambar ini? Picture number 3, ini rotimu. Gambar berikutnya pada peta adalah seekor, apa itu lion? Lion itu adalah macan ya. Jadi Lucy berkata, mungkin garis yang berikutnya itu berada di kebun binatang. Dan Beth berkata, tapi kamu tidak dapat menemukan macan merah di kebun binatang.
Oh no, the map. Oh no, di mana petanya? Ternyata petanya tidak ada di kantongnya dan tidak juga ada di lantai. Oke, ulangi lagi. Gambar yang ketiga, ini rotimu. Gambar berikutnya pada peta itu adalah singa atau macan ya. Dan mungkin garis yang berikutnya itu berada di kebun binatang. Tetapi kamu tidak dapat menemukan singa merah di kebun binatang. Dan Ben berkata, oh petanya tidak ada lagi. Tidak ada di kantong saya dan juga tidak ada di lantai. Di mana dia? Mari kita cari tahu di gambar berikutnya. Picture number 5 and picture number 6. Ben, Lucy, did you want this? But where? How did you get that? You have to be more careful. There was something strange about that waiter. I put a menu in your pocket and kept the map. The waiter took the menu. Oke, kakeknya berkata, Ben, Lucy, maukah kamu ini? Tapi di mana? Bagaimana kamu dapat mendapatkannya? Kamu harus lebih berhati-hati, kata kakeknya. Dan kakeknya juga berkata, ada sesuatu yang aneh tentang pelayan itu. Saya menaruh menu di kantongmu dan menyimpan petanya. Lalu pelayan itu mengambil menunya. Picture number 7 and picture number 8. That waiter looked like a man that I knew a long time ago. I can tell you later, but first I want to talk about this picture of the red lion. The red lion is this restaurant. Yes, and now look at the menu. It's the symbol and the line. It says, lots of stairs, climb 33. Oke, namanya berkata, pelayan itu terlihat seperti seseorang yang saya pernah ketahui di masa lalu. Saya akan bisa memberitahumu nanti. Tapi sebelumnya, saya ingin membicarakan tentang gambar singa merah itu. Singa merah, lambang itu adalah lambang restoran ini. Ya, dan lihatlah di menu makanan ini. Ini adalah simbol dan garis. Dan itu berkata, tangga yang banyak. Naiklah 33. Oke, cerita yang sangat cukup menarik ya. It's an interesting story dan cerita ini memberitahumu tentang lambang seekor singa merah ya. Dan ternyata lambang singa merah itu adalah lambang yang ada di dalam restoran ini. Oke, sekarang kita lihat bagian kedua. Put the story in order. Artinya semua kalimat ini harus kita buat urut berdasarkan dengan cerita. Oke. Kembali lagi kita lihat ya, kalian lihat di buku kalian masing-masing gambar yang pertama dan yang kedua. Di sana Ben dan Lucy memberi kakeknya melihat tentang peta. Dan di gambar nomor 2, so it's a treasure map. What are you looking for? Ya, berarti mereka sudah memberikan peta itu kepada kakeknya untuk melihat. Jadi, dari ke-6 kalimat ini, yang paling pertama itu pastinya adalah Ben and Lucy show the map to Grandpa. Jadi yang urutan yang pertama tetap nomor 1. Tidak ada perubahan ya. Lalu nomor 2, Grandpa asked the children about the map. Itu nomor berapa? Itu adalah ditemukan pada gambar yang kedua. Ketika kakeknya berkata, what are you looking for? Kepada cucunya. Jadi kalimat ini urut, tidak ada yang berubah, masih nomor 2. Nah, take a look at the third picture. Lihatlah gambar yang ketiga. Here's your bread. The next picture on the map is a lion. Nah, inilah rotimu. Sudah datang ya rotinya. Nah, di sini kita lihat tersisa 4 kalimat dan kalimat yang keempat, the waiter brings the bread. Nah, itulah urutan yang ketiga sesuai dengan gambarnya.
Nah, now take a look at the fourth picture, gambar yang keempat. Oh no, the map. What is it? It isn't in my pocket and it isn't on the floor. Berarti Ben kehilangan pertanyaan dan dia tidak dapat menemukannya di kantong maupun di lantai. Nah, tersisa 3. Grandpa shows Ben and Lucy the map. Grandpa helps them find the line and Ben cannot find the map. Yang benar adalah Ben cannot find the map. Karena Ben tidak dapat menemukan petanya. Berarti inilah urutan yang keempat. Oke? Nah, ketika sedang mencari, tahu-tahu kakeknya berkata, Ben, Lucy, did you want this? Gambar yang kelima, ada fifth picture. Nah, ternyata kakeknya yang menyimpan petanya dan ditunjukkan kepada Ben dan Lucy. Oleh karena itu tersisa 2, yang pasti adalah yang ini. Grandpa shows Ben and Lucy the map. Berarti ini nomor 5, number 5. Nah, otomatis the last one, Grandpa helps them find the line. Itu adalah yang ke-6. Oke? Jawabannya langsung ditulis juga di buku student book-nya. Okay, let's continue. Oh, before that, there's one more question, okay? Part 3 at the bottom there. Find the sword in the story. Nah, carilah pedang di dalam gambar dan cerita itu. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama. The first picture ada gambar pedangnya. The second picture juga ada. Jadi 1 and 2 itu benar ya. Number 3 juga ada pedangnya. Number 4 juga ada pedangnya. Number 5 juga ada. Number 6 juga ada. And number 7 also have. Except number 8. So, you can find the sword in the story and the picture number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Except the picture number 8. Okay? Alright, I hope you enjoy the story. And we will continue. Okay. Now, students book page 28 part 1. Nah, sekarang ambil nilai yang bagian writing-nya. Tadi ambil nilai yang bagian listening ya, sekarang bagian writing. Buka buku student bookmu halaman 28 bagian 1. There is a story for you to read, but before that, you must fill in the blank with correct words from the pictures above the story. Nah, artinya ada sebuah cerita untuk kamu untuk dibaca, tapi sebelum itu kamu harus mengisikan titik-titiknya dengan kata yang paling tepat dari gambar yang ada di atas ceritanya. Sir will take your marks for this story exercise. Sir akan ambil nilai writing untuk latihan cerita ini. Berarti kalian harus menjawab semua titik-titik kosongnya dengan kata yang paling tepat berdasarkan gambar yang di atas. Ya, kalian pilih berarti di atas. Nanti kalian tinggal jawab nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan seterusnya. Ada berapa soal itu? Ada 6 ya. There are 6 questions for you to answer. And I will take the mark. Ini akan diambil nilainya. Nah, seperti ini ya. Ini ceritanya yang harus kalian isi. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalian cuma tinggal pilih dari ke 10 gambar yang ada di atas. Berarti ada 4 gambar yang tidak dibutuhkan. Berarti 4 gambar yang salah. Dan hanya 6 yang benar. Only 6 are correct and 4 are not needed. Oke. Nah, sekarang kita akan review ya. Mana saja yang diambil nilai untuk kegiatan hari ini. Hari ini ada 2 yang akan diambil nilai. There are 2 things for you to do. And I will take marks for them. Perhatikan info pengambilan nilai KI 3, listening dan writing. Mendengarkan dan menulis. Yang pertama, number 1, listening. Student book page 25 ya. Buka lagi buku student booknya halaman 25 yang pertama. Dengarkan audio pada video ini dan berikan angka pada huruf yang tepat.
Contoh cara menjawab seperti di bawah ini. Contoh menjawab A, 5, B, 1, dan seterusnya sampai huruf F. Nah, ini jangan dituruti ya, ini cuma contoh ya. Belum tentu jawabannya A5 ya. Ini cuma sebagai contoh. Berarti kalian harus buka lagi videonya dan dengarkan audio rekaman yang sudah Sir berikan tadi. Ya. Dan yang kedua adalah ambil nilai writing, student book page 28 part 1. Nah, di sana ada sebuah cerita yang harus kalian isi dengan kata-kata yang paling tepat ya, berdasarkan gambar yang ada di atas ceritanya. Ada 10 gambar tadi, dan dari 10 gambar hanya 6 yang diperlukan untuk menjawab. Lalu tuliskan jawabanmu seperti contoh di bawah ini. Contoh menjawab 1, house, 2, minute, dan seterusnya sampai nomor 6. Ingatkan lagi, ini bukan jawaban yang sebenarnya ya, ini cuma contoh saja. This only an example, so don't follow this answers. Lalu jawaban ditulis di buku tulismu dengan pena dan kumpulkan keduanya, listening dan writing secara urut ya. Listening dulu, baru writing dengan cara dikirim ke WhatsApp Sir di 082181000099 paling lambat hari Sabtu ya. Saturday 5th of September 2020 pukul 12 yang 12 PM. Okay, any more question? I hope you don't have any more question. It's easy, okay? And it's very clear here. Okay, it's the end of the lesson for today. Thank you, and we will continue again with written lesson next Monday, 7th of September 2020. And I hope you enjoy today's lesson as much as I do. And goodbye, see you again on next Monday. Thank you.